Hai, salam baku dapa, salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Para pemirsa dan para mahasiswa yang kami cintai, dimanapun Anda berada, hari ini tepatnya tanggal 25 April 2020, kita bersyukur kita memperingati Hari Otonomi Daerah ke-24. Nah, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah ini adalah sesuatu yang kita akan pelajari pada mata kuliah Hukum Tata Negara, tepatnya dalam rencana pembelajaran semester kami, yaitu setelah UTS. Ini bagian dari pemerintah daerah. Ada beberapa buku yang kami pakai sebagai bahan acuan untuk mempelajari pemerintah daerah yang di dalamnya adalah otonomi daerah. Tetapi yang paling menarik dari beberapa buku ini, saya mempunyai satu buku mengenai otonomi daerah di persimpangan jalan. Buku ini saya dapat pada waktu saya mengambil penelitian di Kalimantan Utara berkaitan dengan disertasi saya. Kemudian saya bertemu dengan pada waktu itu masih Wali Kota Tarakan, ya, Bapak Dr. H. Yusuf SK, dan dia memberikan buku ini. Otonomi daerah di persimpangan jalan. Masihkah otonomi daerah kita berada di persimpangan jalan? Saya sering memakai buku ini untuk memberikan aplikasi pelaksanaan otonomi daerah, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah bagi pemimpin-pemimpin yang berhasil, tentunya dengan pendapat-pendapat dari buku-buku yang lain. Nah, mari kita lihat apa itu otonomi daerah. Nah, otonomi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah pemerintahan sendiri. Secara etimologi, kata otonom itu berakar dari bahasa Latin, yaitu autos artinya sendiri, nomos artinya aturan. Kata ini dimaknai bahwa memerintah sendiri. Nah, ada beberapa pendapat para ahli, tetapi pada saat ini saya memakai pendapat dari Syarif Saleh yang mengatakan bahwa otonom itu adalah hak untuk mengatur atau memerintah daerah sendiri berdasarkan inisiatif dari pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Lain lagi pendapat dari Profesor Bagirmana, dia menyebutkan bahwa otonomi itu adalah kebebasan dan kemandirian dari pemerintah di bawahnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, hal yang menarik ketika kita membahas tentang otonomi daerah mendapatkan legitimasi atau penguatan pada konstitusi kita, tepatnya pada konstitusi tahap kedua. MPR kemudian menegaskan pada 18 Agustus tahun 2000 bahwa otonomi daerah itu mendapat kekuatan yang luar biasa mengenai kewenangannya, hak kewajiban dan kewenangannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau kita lihat sebelum konstitusi itu diamandemen, pasal 18 itu hanya satu pasal aja, tidak ada ayat-ayat lagi. Pasal itu mengatur tentang selintas aja tentang pemerintah daerah, tentunya tentang otonomi daerah juga dan tugas pembantuan. Tetapi kalau kita lihat otonomi daerah atau pemerintahan daerah ini dilihat dari konstitusi yang sudah diamandemen, ada 3 pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu pasal 18, kemudian pasal 18A dan pasal 18B.
pasal ini ada 11 ayat yang tentunya banyak mengatur tentang pemerintahan daerah. Kalau di pasal 18 itu tentunya mengatur tentang karakteristik, ketentuan bagaimana daerah itu punya provinsi, kemudian ibu kota, kabupaten, kemudian asas otonomi daerah dan pembantuan. Di pasal 18B mengatur tentang hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian 18B itu mengenai bahwa pemerintah pusat menghargai satuan-satuan daerah yang mengatur tentang pemerintahan secara khusus dan istimewa, dan tentunya karakteristik tentang adat istiadat. Sangat menarik bahwa hubungan pusat dan daerah itu diatur sedemikian rupa, kemudian dilimited secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau kita melihat tentang pengertian otonomi daerah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu menyebutkan sama, tetapi penekanannya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi pemerintah pusat melihat secara karakteristik keistimewaan daerah, sehingga itu penekanannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang utama, tujuan otonomi daerah itu adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, kemudian mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat, hingga menumbuhkan kreativitas, inovasi dari masyarakat. Yang utama adalah pelayanan masyarakat. Akhir kata, bukankah otonomi daerah dilaksanakan atau diprakarsai untuk melayani publik di daerah dengan maksimal? Untuk itu, layanilah masyarakat dengan hati. Dirgahayu otonomi daerah ke-24, 25 April 2020. Salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia.